Isu beras tempatan. Bermula Sabtu ini, 1 Mac 2025, beras tempatan RM26 10 kilo. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya cara makan pun sekarang pun tak ada. Di Indonesia itu begitu ramai, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita masih bisa bertemu kembali ya. Ada berita yang cukup menarik sekali ya. Mantan Perdana Menteri Malaysia bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Ada apa kira-kira ini teman-teman ya? Krisis pangan di Malaysia membuat mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad datang ke Indonesia menemui Jokowi. Mereka membahas mengenai kerjasama antara kedua negara. Mahathir mengungkap bahwa dirinya kagum dengan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak tetapi tidak mengalami krisis pangan seperti yang sedang terjadi di Malaysia. Mahathir juga mengatakan bahwa Malaysia akan mengimpor beberapa produk dari Indonesia yang selama ini Malaysia mengimpor dari negara lain. Perlu diketahui bahwa Malaysia sedang mengalami masalah kelangkaan beras yang membuat warganya sampai ada yang berebut hingga bertengkar demi mendapatkan beras. Saya cek, dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata sudah hampir setahun. Tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampit dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana? Oh, robo-robo habislah. Isu beras tempatan. Bermula Sabtu ini, 1 Mac 2025, beras tempatan RM26 10 kilo akan berada di pasaraya kedai-kedai runcit. Jadi, kepada yang gaji 7,000, 8,000 ke atas, janganlah berebut beli beras tempatan dengan golongan marhain yang hanya bergaji 1,700 sebulan. Bagilah kat golongan B40 macam kami ni. Katil ni kita dengar lama lah, telur katil, ayam katil, daging katil. Soalnya kita mengatasi, kita berbincang dengan pihak semuanya sekali. Yang perkara yang saya nak sebut lagi sekali, para wartawan kena tolong, iaitu belilah beras ikut kadar biasa. Kadar biasa artinya kalau sebulan dia membeli selama ini satu beg sekampit 10 kilo, belilah sekampit. Bulan depan beli. Kita tahu bahawa keluaran beras tempatan hanya lebih kurang 62%. Sebahagiannya telah digunakan untuk kontrak Kementerian Kesihatan, polis, tentera, asrama sekolah. Ada juga digunakan beras tempatan untuk zakat dan sebagainya. Maka dalam edaran sebenarnya hanya ada dalam lingkungan 50%. Selain daripada itu, kita menggunakan beras import. Kenapa sebelum ini kurang masalah? Kerana harga beras import dengan beras tempatan tak jauh lari. Kalau beras tempatan harganya dikawal RM26 untuk 10 kilo. Kalau beras import 30-31, mereka lebih gemar membeli beras import. Tetapi bila India mula mengurangkan ekspor beras putih kepada luar negara, maka harga beras putih naik mendadak sampai ke RM40. Kadang lebih dari RM40. Pengguna mencari beras murah. Bukan mereka cari beras tempatan, beras yang lebih murah. Misalnya Maidin pernah melaporkan beras tempatan kadang-kalanya sampai dihantar balik stok itu kerana tak ada orang gemar membelinya dahulu. Tapi bila berlaku kenaikan harga beras putih import ini mendadak, maka beras tempatan menjadi rebutan. Kita bertemu, kita berjumpa dan kita bincang sedikit
berkenaan dengan pembangunan di Malaysia dan di Indonesia, dan saya menyatakan saya kagum kerana walaupun jumlah penduduk di Indonesia itu begitu ramai, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Dan ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Ada pesan khusus untuk Pak Jokowi ke depan gitu sebagai panutan bangsa Indonesia? Ada pesan khusus untuk Pak Jokowi? Kita bincang secara Membicarakan terkait politik enggak? tak ada politik. Kalau kerjasama dua negara yang disarankan itu? Ya, kita perlu tingkatkan kerjasama. Saya dapati banyak produk-produk daripada Indonesia boleh diimport ke Malaysia, yang mana di waktu ini kita import daripada negara lain. Sebaliknya negara jiran mempunyai lebihan produksi dan yang boleh diimport ke Malaysia. Dagangan antara Malaysia dan Indonesia tidak mencapai kejayaan yang seperti dengan negara-negara lain. Sebab itu kita perlu kenal pasti apa keluaran Indonesia yang boleh diimport oleh Malaysia dan apa yang boleh diekspor daripada Malaysia ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sok? Itulah tadi beberapa video ya yang kemarin itu sempat viral tentang masalah bahan pangan, teman-teman ya, yang sekarang itu katanya ya, kalau kita melihat sebuah video itu di sana itu bahan pangan itu mulai melonjak, teman-teman ya. Nah, ini terus ada sebuah berita mantan PM Malaysia ya, itu bertemu dengan Bapak Joko Widodo di rumah pribadinya ya. Kira-kira itu membahas apa, teman-teman ya? Kita bacakan beritanya terlebih dahulu ya, dari tribunbanyumas.com. Nah, ini ada mantan Perdana Menteri Malaysia ya, bertemu dengan mantan Presiden RI Joko Widodo di kediaman Bapak Jokowi di Sumber ya, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Mahathir yang didampingi putrinya Marina Mahathir dan rombongan disambut oleh Jokowi di Bandara Adi Sumarno, Boyolali. Rombongan kemudian bergerak dan tiba di rumah Jokowi di Sumber sekira pukul 11.50 ya. Setiba di Sumber, Mahathir disambut istri Jokowi, yaitu Ibu Iriana. Mahathir dan rombongan kemudian dijamu oleh Jokowi beserta istri di ruang tengah rumah tersebut. Diiringi alunan lagu Bengawan Solo yang dibawakan 3 musisi keroncong. Memberi ketenangan seusai pertemuan, Mahathir Mohamad mengatakan kerjasama Malaysia dan Indonesia perlu ditingkatkan. Dalam pertemuan singkat 1 jam itu, Mahathir mengaku membahas tentang pembangunan di negeri jiran dan Indonesia dengan Jokowi. Dia pun menyatakan kagumannya dengan Indonesia. Saya kagum walaupun jumlah penduduk di Indonesia begitu ramai, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan, katanya kepada wartawan ya, Rabu siang. Tak bahas politik, dia menuturkan tidak ada pembicaraan mengenai politik saat bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Saat ditanya mengenai kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, terangnya perlu ditingkatkan, di antaranya soal perdagangan. Kita perlu tingkatkan kerjasama. Saya dapati banyak produk-produk Indonesia boleh diimpor ke Malaysia, yang mana waktu ini kita impor dari negara lain, terangnya ya. Menurut perdagangan antara Malaysia dengan Indonesia belum maksimal seperti negara lain. Oleh karena itu perlu mengetahui secara pasti apa saja produk Indonesia yang boleh diimpor Malaysia dan produk apa saja yang diekspor Malaysia ke Indonesia. Nah, kedatangan Bapak Mahathir ini ke Indonesia ini juga bukan pertama kalinya ya. Sebelumnya juga pernah mantan Perdana Menteri Malaysia itu
pernah datang ke Indonesia saat meninggalnya Bapak Presiden yakni Bapak Soeharto. Nah, oke teman-teman ya, itulah tadi berita yang cukup menggemparkan. Akhir-akhir ini kan cukup viral ya, tentang netizen Indonesia dengan netizen Malaysia yang membahas tentang sindir-sindiran ini loh. Dan sekarang mungkin terjawab sudah ya. Ya, silakan teman-teman semuanya kasih komentar di kolom komentar. Terserah teman-teman semuanya. Kita berdoa negeri kita ini semakin jaya, semakin maju. Jangan lupa pemimpin. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam NKRI, salam persatuan, dan salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.